البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Mana itu? Wa fihi ar-raddu ala man za'ama annal murada birru'yah al-ilm. Dan di dalam hadis tadi ada bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya ru'yah, kita melihat Allah nanti di hari kiamat, adalah ilmu, yaitu kita mengetahui Allah. Ini adalah takwil dari apa? Orang-orang Asy'ariyah. Mereka tidak rela untuk apa? Tuhannya itu layak dilihat, untuk kita itu bernikmat-nikmat dengan apa? Bernikmat-nikmat dengan melihat indahnya wajah Allah. Mereka tidak rela. Mereka tidak rela untuk apa? Memiliki Rabb yang wajahnya itu maha indah dan paling indah. Keindahan wajah hanya untuk manusia, hanya untuk makhluk. Untuk Allah tidak boleh, dengan alasan apa? Tidak boleh Allah sama dengan makhluk. Akhirnya apa? Makhluk yang menang, Allah yang dikalahkan. Enggak boleh Allah punya wajah yang indah. Berarti apa? Enggak boleh Allah Ta'ala kita lihat. Terus dalil sekian banyak mengatakan kita nanti akan melihat wajah Allah. Oh, itu maksudnya adalah ilmu, mengetahui. Yaitu apa? Bukan ru'yatul basar, tapi apa? Ru'yatul basirah, yaitu pandangan dengan mata hati, yaitu ilmu. Ini adalah kelancangan mereka. Padahal dalilnya jelas, Bukhari, Muslim, dan bahkan mutawatir, seluruh syarat terpenuhi. Tapi tetap mereka tidak rela dengan apa? Berita dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan, li'anna ro'a bimakna alima tata'adda ila maf'ulain. Kenapa? Bahkan secara bahasa pun mereka kalah orang-orang Asy'ariyah. Karena ro'a kalau artinya adalah alima, itu dia perlu yang namanya dua maf'ul bih. Dan ini ma'ruf dalam masalah lughah. Padahal mereka adalah orang ahli lughah, tapi manakala hatinya menyeleweng, enggak dapat hidayah. Takul engkau mengatakan ra'aitu Zaidan faqiha. Saya memandang si Zaid itu adalah orang faqih. Maksudnya adalah apa? Alim tuh. Saya tahu memang dia adalah orang yang faqih. Itu ro'a kalau dia apa? Artinya alima, yaitu perlu dua maf'ul bih. Sementara dalil-dalil tadi yang mutawatir tidak ada maf'ul bih yang kedua. Cukup satu, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Menunjukkan apa? Betul-betul tidak ada ro'a artinya alima, betul-betul dia adalah melihat dengan mata kepala. Fa in qulta, kalau engkau mengatakan ra'aitu Zaidan lam yufham minhu illa ru'yatul basar. Kalau engkau mengatakan ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid, tidak dipahami dari kalimat ini kecuali apa? Pandangan dengan mata kepala. Wa yaziduhu tahqiqa, dan ditambahi realisasinya adalah apa? Qauluhu fil hadis, sabda Rasulullah SAW dalam hadis, innakum satarawna rabbakum ayana. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ayana. Lafaz ayanan ini dia adalah apa? Syadz. Makanya walaupun lafaz ini menguatkan pendapat kita, tapi kita apa? Kita mengatakan karena sanadnya dhaif kita tidak pakai. Tidak seperti apa ahlul batil, walaupun sanadnya dhaif, bahkan walaupun palsu enggak apa, yang penting menguatkan pendapat kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Subuki itu. Hadis-hadis yang palsu pun dipakai dengan apa? Di otak-atik, diatur ini dan itu dalam masalah rawi-rawi yang dhaif. Demikian pula yang dilakukan oleh Suyuti, polanya seperti itu. Sementara rawi yang thiqah, maka kalau tidak mengikuti madhab dia dalam masalah riwayat, maka akan ditarik-tarik untuk ujung-ujungnya adalah dia itu salah dalam riwayatnya. Sementara hadis yang palsu akan dirubah-rubah sedikit demi sedikit, ditakwil ini itu, akhirnya hadis ini boleh untuk dalil. Ini adalah hawa nafsu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar dia adalah orang yang jujur dan objektif. Walaupun ini mendukung kita lafaz ayanan, juga lafaz yang lain tu ayin, tetapi apa? Dua rawi tadi walaupun sikoh, tetapi dia berselisih dengan menyelisihi puluhan rawi sikoh yang lain di tabaqat yang sama. Maka kita katakan ini riwayatnya adalah syadzah. Maka apa? Dia adalah keliru dan tidak perlu kita pakai. Cukup dengan apa? Lafaz-lafaz yang sahih. Tayyib. Qali anna qatirana ru'yah bil iyan la yahtamilu ayyakuna bi ma'nal ilm. Karena
digandengkannya penglihatan dengan iyan, yaitu penglihatan pandangan mata dengan ain, itu tidak memiliki kemungkinan untuk makna apa? Tidak membawa makna ilim. Betul-betul maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Tapi apa? Sanadnya dhaif, maka kita tidak pakai. Walaupun dia di Sahih Bukhari. Kenapa? Karena dia syadz. Lafaz tambahan ayanan. Wa fil hadis, di dalam hadis ini kama taqaddam dalilun ala isbati uluwillah. Baik. Cukup yang menguatkan bahwasanya ini bukan ilmu adalah apa? Sebagaimana kita melihat bulan di malam purnama tanpa ada apa? Tanpa ada awan. Sudah ini jelas bahwasanya apa? Itu bukan dengan ilmu, tapi apa? Dengan mata kepala. Rasulullah sudah memberikan tanda yang sangat jelas di situ. Baik. Dan di dalam hadis ini sebagaimana yang terdahulu ada dalil tentang ditetapkannya ketinggian Allah, wa annahum yarawnahu min fawqihim, dan bahwasanya mereka itu melihat Allah adalah dari atas mereka. Kama fi hadis Jabir, sebagaimana dalam hadis Jabir, rawahu Ahmad wa ghairuh, diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Ini anak tidak periksa, wallahu a'lam. Perlu diperiksa lagi. Baik. Qauluhu fa in istata'tum alla tughlabu, maka jika kalian mampu untuk tidak sampai terkalahkan, maknahu la tasiru maghlubin, yaitu jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang terkalahkan bil istighal an sholatai subhi wal asr, dengan disebabkan karena kalian tersibukkan dari dua solat subuh dan solat asar. Fahiyal muradatu fil hadis, dan inilah yang diinginkan di dalam hadis tadi, yaitu apa? Utamakan solat subuh dan solat asar, walaupun semuanya penting, tapi apa? Dua ini lebih penting lagi. Baik. Kama fi Sahih Muslim, sebagaimana dalam Sahih Muslim, solat subuh dan solat asar lafadznya memang. Baik. Fa fi hadzal hadis dalilun ala fadli hataini sholatain, maka di dalam hadis ini ada dalil tentang keutamaan dua solat tadi. Wa annal muhafidhu alaihima haqiqun bi an yara rabbahu yaumal qiyamah, dan orang yang memelihara dua solat tadi, solat subuh dan solat asar, dia betul-betul layak untuk melihat Rabbnya pada hari kiamat. Tayyib. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, wa wajhu munasabati dzikri hataini sholataini inda dzikri ru'yah, sisi kesesuaian disebutkannya dua solat ini ketika disebutkannya penglihatan, yaitu melihat Allah Ta'ala, anna sholah afdalut ta'at, bahwasanya solat itu adalah ketaatan yang paling utama. Wa qad sabata anna lihataini sholataini minal fadli ala ghairihima, dan telah pasti dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya dua solat ini memiliki keutamaan lebih tinggi daripada yang lain-lain, yaitu apa? Para malaikat mereka berkumpul di waktu solat subuh dan waktu solat asar. Malaikat subuh, malaikat malam dengan malaikat siang itu jumpanya adalah di dua waktu itu. Ini memang adalah keadaan yang paling utama. Ini ada ya tayyib. Ma dzukira min ijtima'il malaikati fihima, sebagaimana disebutkan tentang apa? Perjumpaan para malaikat di dua solat tadi. Wa raf'il a'mal, yang diangkatnya amalan adalah pada waktu itu. Ya, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yaitu apa? Lafadznya apa itu? Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar fa yusalluna fayaltaquna fi sholatil asr wa fi sholati al fajr, dan seterusnya itu. Para malaikat malam dan malaikat siang itu silih berganti untuk mengawasi kalian, dan mereka berjumpa di waktu sholat subuh dan sholat asar. Tayyib. Fahuma afdalus sholawat, maka kedua-duanya adalah sholat yang paling utama. Fana sabaan yujaza alaihima bi afdalil atoya, maka sesuailah untuk kedua sholat tadi itu mendapatkan pahala. Kalau kita mengerjakannya, kita akan diberi pahala dengan apa? Karunia atau pemberian yang paling utama, yaitu melihat wajah Allah. Wa huwa nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Kashful Mushkil yang pertama, muka surat 278. Taib. Kita untuk yang pembahasan berikutnya besok insyaallah, wallahu a'lam.